Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilian Muhammad. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Adi Cahyadi akan sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang sistem pendingin atau sistem refrigerasi. Yang pertama yaitu refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah berubah fasanya dari cair menjadi gas atau sebaliknya apabila tekanan atau temperaturnya diubah. Dan refrigeran ini mengalir dalam mesin pendingin. Refrigeran ini berfungsi untuk menyerap atau memindahkan panas dengan cara mengubah fasanya, yaitu atau mengubah bentuknya. Sedangkan refrigerasi adalah metode pengkondisian temperatur ruangan agar tetap berada di bawah temperatur lingkungan. Biasa juga disebut dengan metode pendinginan. Di dalam sistem refrigerasi, kita membutuhkan peralatan-peralatan yang membentuk suatu sistem refrigerasi ideal, di mana peralatan-peralatan tersebut antara lain yaitu akumulator, shock absorber, liquid receiver, solenoid valve dan filter dryer, kemudian shake glass. Kemudian komponen-komponen sistem masih ada lagi, yaitu seperti kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Di sini dapat kita lihat sebuah siklus refrigeran atau siklus aliran yang terjadi dalam sistem refrigerasi. Yang pertama yaitu bahan pendingin berada pada kompresor, kemudian dialirkan ke kondensor, dan kemudian dari kondensor akan dialirkan ke katup ekspansi, yang kemudian akan dialirkan ke evaporator. Setelah dari evaporator akan kembali lagi ke kompresor, dan siklus akan berulang seterusnya. Cara kerja kompresor ini atau fungsinya yaitu memompa bahan pendingin ke seluruh sistem, gunanya untuk menghisap dan menggas tekanan rendah dari suhu rendah dari evaporator, dan kemudian menekan atau memanfaatkan gas tersebut sehingga menjadi gas dengan tekanan dan suhu tinggi, lalu dialirkan kembali ke kondensor. Setelah cairan masuk ke kondensor, maka kondensor akan merubah bahan pendingin dari bentuk gas menjadi cair, ya dimana panasnya akan dibuang melalui rusuk-rusuk yang ada pada kondensor. Kemudian dari kondensor akan dialirkan kembali ke katup ekspansi. Di katup ekspansi, cairan tersebut akan diturunkan tekanan secara drastis, untuk kemudian cairan tersebut akan dialirkan ke evaporator. Dan setelah masuk ke dalam evaporator, cairan tersebut akan berubah atau menguap dari cair menjadi gas, dan panas tersebut akan kembali lagi ke kompresor untuk dipompa dan dialirkan kembali untuk menuju ke kondensor, dan siklus berulang seterusnya. Di sini kita dapat lihat sebuah diagram, di mana biasa juga disebut diagram Molière, di mana dalam diagram ini kita dapat mengetahui atau kita dapat melihat sebuah perubahan fasa yang terjadi pada refrigeran, di mana titik 1 ke titik 2 itu terjadi kompresi isentropik dari uap jenuh menuju tekanan kondensor. Kemudian dari 2 ke 3 yaitu pelepasan kalor pada tekanan konstan atau penurunan panas lanjut dan pengembunan refrigeran. Dari 3 ke 4 terjadi ekspansi pada entalpi konstan atau throttling dari cair jenuh menuju tekanan kondensor, dan akan kembali lagi ke titik 1 dari 4 ke 1 yaitu terjadi pemasukan kalor pada tekanan konstan atau penguapan refrigeran menjadi uap jenuh. Di sini kita dapat lihat sebuah gambar alur sistem pada AC seperti kita jelaskan tadi, yaitu ada kompresor, kemudian dari kompresor menuju ke kondensor, dari kondensor menuju ke receiver atau
kemudian dari receiver akan dialirkan menuju evaporator. Namun sebelum sampai di evaporator, cairan tersebut akan diturunkan atau tekanannya diturunkan oleh katup ekspansi. Kemudian dari evaporator akan kembali lagi ke kompresor untuk dipompa ulang dan akan disalurkan kembali. Jadi sistem kerja refrigeran pada AC yaitu refrigeran atau freon merupakan zat atau bahan yang bersirkulasi secara terus-menerus melewati komponen utama sistem pendingin atau yaitu kompresor, kondensor, pipa kapiler dan evaporator. Bahan pendingin atau refrigeran tidak akan berkurang selama tidak terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Saat melewati komponen utama pendingin, refrigeran akan mengalami perubahan wujud, temperatur dan tekanannya. Sirkulasi refrigeran dalam unit AC disebut siklus refrigerasi kompresi uap. Sekian dari saya. Kemudian untuk sistem kerja pendingin pada mobil akan dijelaskan atau akan diutarakan oleh rekan saya Adi Cahyadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dengan saya Adi Cahyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin pada mobil. Di sini adalah satu alur sistem pendingin yang terjadi pada mobil atau disebut juga dengan sistem refrigerasi. Di sini kita bisa lihat dari engine. Engine itu didinginkan oleh radiator, sedangkan radiator ini mendapatkan udara untuk mendinginkan air dari suatu motor kipas yang digerakkan oleh listrik. Sedangkan untuk memompakan fluidanya sendiri atau refrigeran itu adalah ada pompa air. Dari pompa di situ ada namanya lower hose. Biasanya ini gunaan dari lower hose sendiri adalah untuk menyalurkan air dingin yang sudah didinginkan kembali lagi ke tangki penampungan. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini ada keterangannya untuk komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendingin pada mobil. Yang pertama water jacket, yang kedua upper hose radiator, yang ketiga adalah lower hose radiator, yang keempat adalah radiator, 5 adalah termostat, 6 adalah pompa air, 7 kipas pendingin, 8 adalah tutup radiator, 9 adalah reservoir. Oke, untuk yang pertama kita akan menerangkan untuk fungsi dari water jacket. Water jacket sendiri adalah yang terdapat pada silinder head, di mana terdapat lubang-lubang kecil di situ untuk menyalurkan refrigeran sendiri atau fluida yang untuk mendinginkan pada mobil. Saluran ini yang terdapat di blok mesin dinamakan water jacket. Untuk selanjutnya adalah upper hose radiator atau selang atas radiator. Selang atas ini berfungsi untuk menyalurkan air yang panas yang dipompakan oleh pompa airnya untuk mengalirkan udara panas dari mesin ke radiator. Sedangkan lower hose atau yang di bawahnya nomor 3 itu untuk menyalurkan air dingin yang sudah didinginkan kembali lagi ke mesin. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang radiator. Sedangkan radiator itu terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama tangki atas atau upper tank, berfungsi untuk menampung air yang telah panas dari mesin. Yang kedua adalah inti radiator atau radiator core yang berfungsi untuk membuang panas. Jadi dia dari di inti core ini didinginkan oleh kipas dan udaranya dibuang ke udara sekitar. Yang terakhir adalah tangki bawah atau lower tank, berfungsi untuk menampung air yang telah didinginkan oleh inti radiator dan selanjutnya disalurkan mesin ke pompa melalui pompa. Radiator sendiri berfungsi untuk mendinginkan atau membuang panas air ke udara melalui sirip-sirip pendinginnya. Dan konstruksi itu sendiri sudah kita jelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Nah, katup termostat. Di sini kita bisa lihat gambarnya.
Yang pertama adalah gambar yang ketika terbuka. Ketika ini adalah untuk dia berfungsi itu ketika mudah mendapatkan temperatur ideal pada mesin. Nah, yang kedua adalah tertutup. Ketika ini adalah si refrigeran sendiri masih dalam keadaan dingin atau airnya masih dalam keadaan dingin, dia akan masih tertutup. Dan untuk selanjutnya adalah water pump. Water pump sendiri adalah kegunaannya untuk menaikkan tekanan. Di sini ada beberapa komponen, puli, maxil, bearing, dan hull, dan rotor. Maxil itu sendiri adalah untuk menahan cairan yang dalam pompa atau valve casing agar supaya tidak bocor. Gunanya adalah untuk mendinginkan sap. Puli sendiri biasanya adalah tempat untuk menyalurkan yang dihubungkan dengan bel untuk menggerakkan kipas. Dan untuk bearing adalah sebagai bantalan. Hullnya itu adalah lubang untuk clearance-nya. Dan rotor adalah dari kumparan magnet yang digerakkan oleh listrik. Dan untuk yang nomor 7, kita akan membahas kipas pendingin. Kipas pendingin adalah untuk menyalurkan udara yang fungsinya akan mendinginkan aliran air yang terdapat dalam radiator core atau inti radiator atau sirip-sirip radiator. Pada kipas pendingin digerakkan oleh motor listrik akan menghasilkan efisiensi yang biasanya kalau di teknik pendingin akan ada namanya efisiensi. Yang selanjutnya adalah tutup radiator. Tutup radiator sendiri adalah berfungsi untuk menaikkan tekanan atau menahan air agar supaya cepat menaikkan titik didihnya dan tidak ada bocoran di dalamnya. Yang kesembilan adalah tangki reservoir. Nah, tangki reservoir ini adalah tangki yang berfungsi untuk menampung air pendingin ketika terjadi kenaikan tekanan air. Karena suhu tinggi dan dalam radiator sehingga air akan meluap. Nah, ketika terjadi peluapan itu, suhu air pendingin atau dari reservoir sendiri akan menampungnya. Dan ketika ada air sudah dingin, dia di situ akan terjadi siklus namanya vakum. Nah, dari si vakum ini air itu akan kembali lagi ke sirkulasinya dan mengambil lagi dari reservoir. Oke, itu sekian, terima kasih dari kami untuk membagi ilmu kita sedikit. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sebelumnya, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.